Real Life Challenge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh keluarga di Indonesia. Pada episode kelima dari Profesi Unik dan Langka di seputar kota Jakarta, kali ini saya berada di tepi Kali Ciliwung, di satu titik yang memisahkan antara wilayah Jakarta Timur dan wilayah Jakarta Selatan. Sobat Opa, kalau kita sering melihat seseorang dengan profesi sebagai pemulung, tentu itu sudah tidak unik dan langka lagi. Namun, jika Sobat Opa melihat pemulung yang melakukan aktivitasnya di atas saluran air sungai, di mana sambil menghanyutkan diri, dia mencari dan mengumpulkan barang-barang bekas, itu baru pemulung yang unik lagi langka. Dan apa yang dilakukan oleh si bapak pemulung tersebut baginya bisa dikatakan sebagai real life challenge. Tetapi tunggu dulu, bukanlah soal pemulung yang akan saya angkat di dalam konten ini. Adapun soal pemulung tadi, itu hanya intermezzo semata, sehubungan saya mendapatkan visualisasinya di lokasi. Sedangkan yang saya akan angkat di dalam konten ini sesuai dengan judulnya, bukti nyata tentang penghuni Kali Ciliwung yang sangat mengerikan. Sedangkan bagaimana konkretnya? Ikuti terus video ini. Sesungguhnya kita semua maklum, jika di dalam air atau aliran sungai ini terdapat beragam makhluk hidup. Bahkan meskipun langka, namun ada orang yang memiliki profesi untuk memburu makhluk dalam sungai tersebut sebagai sumber penghasilannya. Meski dari kejauhan, Sobat Opa bisa lihat sendiri bahwa di tepi Kali Ciliwung ini terdapat seseorang yang tengah melakukan aktivitasnya selaku penjala ikan. Kira-kira ikan apa gerangan yang menjadi buruannya? Yuk, kita sama-sama untuk mencari tahu. Sambil duduk di atas ban dalam yang dijadikan sebagai sampannya, sambil menghanyutkan diri, laki-laki tersebut berkali-kali menebarkan jalannya untuk mendapat ikan-ikan buruannya sebanyak mungkin. Namun, setelah saya amati secara seksama, ternyata ikan yang menjadi buruannya adalah ikan sapu-sapu. Dan jika hal ini dilakukannya setiap hari dengan mencari dan mengumpulkan ikan sapu-sapu sebanyak mungkin, sudahlah pasti bahwa ini dijadikan sebuah profesinya. Lalu, kemana kiranya ikan sapu-sapu ini akan ia jual? Apakah benar sekiranya ada rumor yang mengatakan bahwa daging ikan sapu-sapu ini dijual untuk campuran membuat bakso ikan, otak-otak, siomay, bahkan juga empek-empek?
Oh my God, bukankah ikan sapu-sapu dari Kali Ciliwung ini sesungguhnya tidak layak untuk dikonsumsi? Karena telah dilakukan analisa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan telah dijadikan sebuah presentasi yang berjudul The Contents of Heavy Metals in Plecostomus from the Ciliwung Rivers, Jakarta, Indonesia, dengan jelas menyatakan bahwa kandungan timbal, merkuri, dan kadmium pada ikan sapu-sapu dari Kali Ciliwung terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi karena kandungan logam beratnya sudah melebihi dari ambang batas yang ditetapkan oleh SNI. Pertanyaan berikutnya yaitu, mengapa hal ini bisa sampai terjadi? Adapun jawabannya tidak lain, hal itu dikarenakan oleh partikel-partikel logam berat yang terlarut dan mencemari air Sungai Ciliwung yang terus mengalami peningkatan juga. Lalu, sampai kapan kiranya hal ini akan didiamkan dan akan terus berlanjut? Jika sekiranya rumor yang saya sebutkan sebelumnya itu benar adanya, maka bagi warga Jakarta khususnya maupun warga daerah di sekitarnya yang tanpa sadar telah mengkonsumsi daging ikan sapu-sapu tersebut, kini tengah dalam ancaman kesehatan oleh penghuni Kali Ciliwung yang sangat mengerikan. Thanks for watching to the end and see you in the next videos.